Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan surat yang ada di dalam juz amma, yaitu sekarang surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Falaq itu terdiri dari 5 ayat. Menurut mayoritas ulama, surat Al-Falaq adalah surat yang makkiyah, golongan makkiyah, yaitu golongan surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Al-Falaq artinya waktu subuh. Al-Falaq artinya waktu subuh. Disebut surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq kalau dari segi bahasa artinya yang terbelah. Subuh itu seolah-olah membelah kegelapan malam sehingga menjadi terang benderang. Surat Al-Falaq ini adalah surat yang ke-113 di dalam Mushaf Al-Quranul Karim. Surat Al-Falaq turun sesudah surat Al-Ikhlas, yaitu surat Qul Huwallahu Ahad. Surat Al-Falaq turun sebelum surat An-Nas. Di dalam surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahus Somad, Allah tempat meminta pertolongan. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakullahu kufuwan ahad, Allah dan tidak ada seorang pun yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tempat meminta pertolongan dan tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah tempat meminta pertolongan, pertolongannya sangat luar biasa dan tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Falaq ini adalah surat meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Falaq sering dikaitkan dengan surat An-Nas karena surat ini turunnya hampir berbarengan. Pertama surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas. Surat Al-Falaq ada kata-kata a'udzu. Begitu juga surat An-Nas ada kata-kata a'udzu yang artinya aku berlindung kepada, aku berlindung, aku memohon perlindungan. Sehingga An-Nas dan Al-Falaq, dua surat ini disebut dengan surat Al-Mu'awwizatain. Al-Mu'awwizatain adalah dua surat untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Falaq dan An-Nas disebut juga oleh sebagian ulama disebut surat Al-Muqassqisatain. Al-Muqassqisatain artinya dua surat yang membebaskan manusia dari kemunafikan. Mengapa disebut surat yang membebaskan dari kemunafikan? Karena orang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang imannya sudah mantap sehingga dia yakin, sehingga dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang yakin kepada Allah adalah terbebas dari kemunafikan, sehingga surat ini disebut dengan surat Al-Muqassqisyatain, dua surat yang membebaskan manusia dari kemunafikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbi, kepada Tuhan pemelihara, al-falaq, subuh, kepada Tuhan pemelihara subuh. Qul, katakanlah, aku berlindung, birabbil falak, kepada Allah. Allah itu disebut di dalam surat ini adalah Rabbil falak, penguasa subuh atau Tuhan pemelihara subuh. Subuh adalah waktu terbelahnya malam, yang lama-kelamaan malam itu akan menjadi terang benderang. Allah pemelihara subuh menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menguasai hal-hal atau segala sesuatu yang terjadi pada waktu subuh maupun terjadi pada waktu sebelum subuh. Kejahatan-kejahatan yang terjadi seringkali direncanakan pada waktu malam, pada waktu sebelum subuh. Oleh karena itu, kalau Allah pemelihara subuh, maka rencana-rencana kejahatan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dengan mudah melindungi siapapun yang dikehendakinya, terutama orang yang berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan. Wa min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Dari kejahatan apa-apa. Apa-apa itu maksudnya makhluk Allah yang Allah ciptakan. Jadi kejahatan itu datangnya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah sering melakukan rencana-rencana jahat. Makhluk Allah sering melakukan kegiatan-kegiatan kejahatan. Makhluk Allah sering merencanakan kegiatan kejahatan itu pada waktu malam. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatan apapun makhluk-makhluk Allah. Artinya apa-apa. Apa-apa berarti segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu yang ada, termasuk diantaranya setan, termasuk diantaranya jin, iblis, binatang, serangga, termasuk kejahatan manusia pun kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah adalah penjaga, pemelihara, pencipta manusia, maka kita dengan sangat mudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun manakala kita berlindung kepada selain Allah, minta perlindungannya kepada selain Allah, maka ketahuilah berlindung kepada selain Allah itu sangat lemah. Diibaratkan di dalam Al-Quran seperti berlindung di sarang laba-laba. Kita berlindung di sarang laba-laba, maka ketahuilah perlindungan itu sangat lemah, dan itulah orang yang minta perlindungan kepada selain Allah. Maka jadikanlah Allah sebagai pelindung kita, yaitu dengan cara membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, maka insya Allah kita diselamatkan dari segala macam bahaya yang terjadi di dunia ini, termasuk diantaranya juga bahaya corona. Kalau kita yakin kepada Allah,
kita minta perlindungan kepada Allah, kita pun akan dijauhkan dari penyakit penyebab yang disebabkan oleh virus corona tersebut, hadirin sekalian. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap. Dari kejahatan malam apabila telah gelap. Disebutkan malam karena ketahuilah bahwa kejahatan-kejahatan itu sering terjadi pada waktu malam hari. Siang pun banyak sebetulnya, tetapi ketahuilah bahwa seringkali kejahatan-kejahatan siang pun direncanakannya pada malam hari. Jadi contoh yang sering kita lihat, contoh yang populer, kejahatan PKI itu direncanakan dan dilaksanakan itu pada waktu malam hari menjelang subuh. Sehingga sebetulnya pada malam hari itu banyak kejahatan-kejahatan. Kalau kita tinggal bukan di rumah atau di kemah, maka di situ di luar kemah banyak sekali keburukan-keburukan, entah itu serangga, entah itu diterkam, entah itu kalajengking dan lain sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang bisa mengganggu kita dan itu terjadinya pada malam hari. Kalau kita berlindung kepada Allah dari kejahatan malam apabila telah gelap, maka insya Allah kita akan dilindungi pada malam itu sehingga kita dalam keadaan selamat. Malam memang bisa juga merupakan kebaikan, karena sepertiga malam yang terakhir itu adalah waktu yang sangat mustajab diijabah doa-doa. Maka jangan menghabiskan malam hanya untuk tidur, tetapi kita bangun di sepertiga malam yang terakhir, lalu kita mohon kepada Allah, maka insya Allah kejahatan-kejahatan tidak akan menimpa kita, dan insya Allah kita menjadi orang yang dikabulkan doanya. Amin ya rabbal alamin. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul atau pada ikatan. Wa min syarri, dari kejahatan atau keburukan an-naffatsat, wanita-wanita tukang sihir. Sebetulnya tukang sihir atau penyihir bisa laki-laki, bisa perempuan. Penggunaan kata an-nafasat yang menunjukkan wanita-wanita tukang sihir menunjukkan bahwa seringkali penyihir itu kebanyakan adalah perempuan, sehingga disebut dengan wanita-wanita tukang sihir. Kita pernah mendengar istilah nenek sihir, nggak ada kakek sihir. Nah, di situ menunjukkan bahwa penyihir itu seringkali perempuan, sehingga digunakan kata-kata an-nafasat. Nah, penyihir itu ketika menghembuskan sihirnya, meniupkan sihirnya, itu seolah-olah orang yang disihir itu berada di dalam ikatan yang sulit untuk dilepaskan. Ikatan itu ikatan yang tidak nampak, sehingga orang yang disihir seperti diikat, lalu hanya akan memenuhi keinginan penyihir tersebut. Dan ketahuilah penyihir tersebut adalah bermaksud jahat, dan kita mohon perlindungan kepada Allah juga dari kekuatan sihir. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa ada kekuatan sihir, dan sihir adalah ilmu yang haram untuk dipelajari. Ayat Al-Quran mengakui adanya sihir,
tetapi bukan untuk dipelajari, tetapi memang ada orang-orang yang mempelajarinya yang berasal dari setan, dan kita umat Islam tidak boleh mempelajari sihir, dan sihir itu akan kalah dengan ayat-ayat Al-Quran. Apalagi kita mohonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Orang yang dengki, orang yang iri hati adalah orang yang iri terhadap kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Mereka menginginkan agar nikmat yang ada pada kita itu hilang atau beralih kepada dia, atau setidak-tidaknya nikmat yang kita dapatkan itu hilang. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang dengki manakala ia dengki. Kalau sekedar iri, hendaklah kita, kalau kita sedang iri, maka ucapkanlah astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalau tidak mengucapkan, maka iri itu akan menjadi ucapan, lalu bisa jadi menjadi perbuatan, lalu perbuatan itu akan mencelakai orang, na'udzubillah min dzalik. Jadi kita tidak boleh iri, dan kita juga mohon perlindungan kepada Allah dari sifat dengki. Ada iri, tapi yang dimaksud iri adalah ghibthah, yaitu berkeinginan kuat. Rasul bersabda, la hasada illa fisnataini, illa fisnataini, tidak ada iri kecuali pada dua hal. Nah, ini maksudnya adalah ghibthah, yaitu iri yang baik, tapi bukan hasad sebenarnya, yaitu berkeinginan ingin menjadi orang yang baik. Iri kepada orang yang diberi ilmu kemudian dia bisa mengamalkannya. Maksudnya adalah kita berkeinginan diberi anugerah oleh Allah ilmu kemudian kita mengamalkannya. Iri kepada orang yang kaya lalu meninfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, itu pun bagus, dalam arti kita ingin menjadi orang yang kaya lalu menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iri di sini disebut dengan ghibthah, tetapi bukan yang dimaksud dengan dengki. Ada hadis orang yang iri seperti memakan kebaikan. Iri itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Nah, ini apabila orang tersebut ingin nikmat orang lain itu hilang dari dalam dirinya, kemudian beralih kepada kita. Nah, ini adalah iri yang buruk. Nah, iri yang seperti ini, dengki yang seperti ini akan memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Maka kita tidak boleh punya sifat iri maupun dengki, tetapi kita hendaklah selalu memohon perlindungan kepada Allah. Jangan sampai kita punya sifat iri dan dengki kepada orang lain, dan kita juga mohon perlindungan kepada Allah. Jangan sampai orang yang iri kepada kita kemudian mencelakai kita, kemudian dapat mencelakai kita. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Falaq ini, permohonan keburukan itu dari pihak luar, dari kejahatan makhluknya, dari kejahatan malam apabila telah gelap, dari kejahatan wanita-wanita yang meniup pada ikatan atau buhul-buhul, dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Semuanya dari pihak luar, dan yang dimohonkan adalah Rabb bin Nas, Tuhan penguasa subuh. Kejahatan sering terjadi pada waktu subuh atau menjelang subuh. Nah, Allah penguasa, Allah pencipta, Allah mengetahui segala sesuatu kejahatan. Nah, ketika berlindung kepada pihak luar, cukup satu nama Allah yang disebut,
yaitu Rabbil Falak. Tetapi ketika kejahatan itu dari dalam, maka tidak cukup hanya satu berlindungnya, yaitu kepada tiga seperti yang dijelaskan di dalam surat An-Nas. Itu berarti kejahatan hawa nafsu manusia, kejahatan bisikan setan yang membisikkan di dalam hati manusia jauh lebih berbahaya daripada kejahatan yang datangnya dari luar. Sezolim apapun orang lain, kalau sikap kita benar, kita tidak akan pernah rugi. Oleh karena itu, hendaklah senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Falaq, surat An-Nas adalah dua surat yang hendaklah sering kita baca sebelum tidur. Jadi jangan dongeng sebelum tidur, tetapi surat Al-Quran kita baca sebelum tidur. Rasul mengajarkan baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebelum tidur, maka insya Allah tidur kita bermanfaat, tidur kita dijauhkan dari segala macam bahaya dan bencana. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.